Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam Kitabus Shalah, bab yang ke-56, yaitu bab an-nahyu an bina'il masajid 'alal qubur wa ittikhadus suwar fiha wan nahyu an ittikhadil quburi masajid. Bab yang menjelaskan tentang larangan membangun masjid di atas kuburan dan menjadikan di dalamnya gambar, dan juga larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka judul bab ini ya bisa kita perhatikan, itu larangan membangun masjid di atas kuburan. Larangan membangun masjid ya di atas kuburan, atau menjadikan di dalam masjid itu atau meletakkan di dalam masjid tersebut suwar, yaitu foto atau gambar. Dan juga larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat beribadah. Hadis yang ke-1181 dari kitab Sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna umma Habibah wa umma Salamah dzakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika idza kana fihim ar-rajul as-salih famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawru fi tilka as-suwar ulaika syiraru al-khalqi indallah yaumal qiyamah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, yang dua-duanya juga istri Nabi, menyebutkan atau bercerita tentang kanisah atau gereja atau tempat ibadah orang Nasrani yang mereka lihat di Habasyah, yaitu ketika keduanya hijrah ke Habasyah. Mereka mengatakan bahwasanya di dalam gereja tersebut
atau tempat ibadah tersebut di dalamnya ada tasawir, ya gambar-gambar. Mereka sebutkan itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan mereka itulah yang jika meninggal orang yang soleh di antara mereka, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid, dan mereka gambarlah gambar-gambar tersebut atau gambar orang yang soleh tersebut, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah SWT hari kiamat nantinya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari Aisyah, Aisyah mengatakan annahum tadzakaru inda Rasulillah fi maradihi, yaitu bahwasanya istri-istri Nabi yang berkumpul di sisi Rasul ketika beliau dalam keadaan sakit, sakit menjelang meninggal. Maka Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan tentang gereja tersebut yang mereka pernah lihat di Habasyah. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mereka itulah orang-orang Nasrani dan juga orang-orang sebelum mereka. Ketika meninggal orang soleh di antara mereka, kemudian mereka buat gambarnya atau bahkan mungkin lebih dari itu patungnya, dengan berbagai macam tujuan. Yang disebutkan oleh Ummu Habibah di sini dan juga Ummu Salamah bahwasanya mereka melihat gambar-gambar tersebut itu di dalam tempat peribadatan mereka, di dalam gereja mereka. Dan kita semua mengetahui bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah ketika meninggal orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Kemudian mereka membuat patung ataupun membuat gambar dari orang-orang soleh tersebut, yang mungkin awalnya adalah hanya sekedar mengingat, mengenang orang-orang soleh tersebut. Tapi akhirnya setelah itu lewat generasi selanjutnya, maka akhirnya mereka mengibadahi atau menyembah patung-patung atau gambar tersebut. Maka di sini kita lihat bagaimana syariat Islam itu ada yang disebut dengan syaddud dzara', yaitu menutup pintu, menutup jalan menuju kesyirikan. Mungkin sebagian akan mengatakan sebagaimana yang terjadi di awal terjadinya kesyirikan. Dibuatnya patung ataupun gambar tersebut hanya tujuan untuk mengenang saja, mengenang orang-orang yang soleh, mengingat jasa mereka dan sebagainya. Tapi setelah itu justru menyembah. Maka ini semua jalan menuju kesyirikan. Maka syariat Islam menutup jalan tersebut, dilarang. Ketika seorang meninggal kemudian dibangun di atas kuburannya masjid, itu berlebihan terhadap kuburan. Atau membangun suatu tempat di kuburannya sebagai tempat beribadah. Kita mengetahui bahwasanya kuburan dilarang oleh Nabi untuk ditinggikan lebih dari 1 jengkal. Dilarang oleh Nabi untuk dibangun dengan hal yang berlebihan.
Kenapa? Karena ini bisa membawa kepada kesyirikan. Dan ini bisa kita lihat, ya, sebagian naudzubillah terjadi. Kadang kita melihat ada kuburan-kuburan yang dalam tanda petik dikeramatkan atau diwalikan dan sebagainya. Justru kuburan-kuburan tersebut lebih ramai dibandingkan masjid. Ini yang berbahaya. Dibolehkan untuk berziarah kubur. Apa tujuannya? Kata Nabi, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Tujuan ziarah kubur adalah mengingatkan kita kepada akhirat, pada kematian. Adapun kalau kita ingin mendoakan orang yang meninggal, tidak mesti di kuburan. Kita doakan mereka dalam salat kita, antara adzan dan iqamah, di tempat-tempat dan waktu yang mustajab. Maka Nabi di sini memperingatkan. Kisah ini terjadi ketika Nabi SAW sakit menjelang meninggal. Nabi memperingatkan hal tersebut. Makanya para ulama menjelaskan Nabi itu berdakwah mulai dari awal, mendakwahkan tauhid, memberikan peringatan kepada manusia dari kesyirikan. Begitu juga di akhir hidup beliau memperingatkan dari kesyirikan. Kata Nabi, ulai, mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah SWT nanti di hari kiamat. Itu orang yang membangun kuburan sebagai masjid, dan juga orang yang mereka membuat gambar yang dikhawatirkan tadi akan disembah dan sebagainya. Hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di waktu sakit beliau, yang beliau tidak sanggup berdiri darinya, sakit menjelang meninggal. Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah SWT melaknat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan nabi mereka masjid. Maka Allah SWT melaknat. Ya, laknat artinya adalah jauh dari rahmat Allah SWT. Jadi Allah SWT menjauhkan orang Yahudi dan Nasrani dari rahmatnya. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Oleh karena itu Aisyah mengatakan apa? Qalat falaula dzaka ubriza qabruhu ghaira annahu khusya ay yuttakhadha masjidan. Kalau bukanlah karena hal tersebut, karena dikhawatirkannya kaum muslimin juga mengikuti Yahudi dan Nasrani, di mana mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kalau bukan ditakutkan karena itu, sungguh kuburan nabi itu akan ditampakkan atau dikuburkan di tempat yang terbuka sehingga dia bisa dilihat. Maka oleh karena itulah ya kuburan Nabi dikuburkan di kamarnya Aisyah, Karena memang dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi dikuburkan di tempat beliau meninggal. Maka kuburan Nabi di dalam kamar. Kata Aisyah, kalau bukan karena takut, khawatir kalau seandainya nanti manusia justru menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat beribadah, tempat mereka berlebihan, ya ghulu, berlebihan, sungguh Nabi akan dikuburkan di tempat ya kaum muslimin.
tempat umumnya di Baqi misalnya, tempat pekuburan umum kaum muslimin di ketika itu. Maka ini adalah syariat, ya. Kenapa Nabi tidak dikuburkan di tempat sahabat-sahabat yang lainnya, misalnya di Baqi? Karena dikhawatirkan kaum muslimin akan jatuh pada kesyirikan, dikhawatirkan, ya, karena mereka berlebihan terhadap Nabi, atau mereka akan menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, tempat beribadah, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ini yang dikhawatirkan. Maka inilah syariat Islam menutup jalan ini. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiyahim masajida, yaitu Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Riwayat selanjutnya juga dari Abu Hurairah, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Ini yang hampir sama dengan riwayat sebelumnya, ada tambahan nasara. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ini sebagaimana riwayat Aisyah sebelumnya. Allah SWT melaknat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi yang meriwayatkan hadis ini ada Aisyah, ada Abu Hurairah, ya. Maka Imam Muslim membawakan hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya yang meriwayatkannya tidak satu orang sahabat, tapi ada beberapa sahabat. Riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah anna Aisyah wa Abdullah Ibni Abbas qala lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yutrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa tamma kashafaha an wajhihi fa qala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru mithla ma sana'u. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya mereka berdua berkata, ketika Nabi SAW dalam keadaan sakarat atau kematian sudah mendekati beliau, di mana ketika itu Nabi SAW ya pingsan, kemudian ditutuplah wajah beliau dengan kain. Kemudian ketika beliau sadar, beliau buka kain tersebut penutup wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di mana Nabi SAW memberikan peringatan untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Maka hadis ini, riwayat ini memperjelas lagi riwayat sebelumnya, di mana Nabi SAW memberikan peringatan ini ketika beliau sakit menjelang meninggal, bahkan ketika beliau pingsan, ya sudah dalam keadaan hampir mendekati kematian. Beliau pingsan, ya beberapa hari beliau sempat pingsan ketika itu. Maka ketika bangun atau sadar, beliau mengucapkan kalimat ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai masjid, di mana beliau menyampaikan hal tersebut ketika beliau menjelang meninggal, atau bahkan hampir dalam sakaratul maut, atau mendekati sakaratul maut. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini adalah peringatan yang keras dari Nabi SAW, dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ini dikhawatirkan oleh Nabi.
menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengkhawatirkan akan terjadinya kesyirikan kepada umatnya, di mana mereka berlebihan kepada Rasul dengan menjadikan kuburannya sebagai masjid. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Jundab qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalilun fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalika. Hadis ini dari sahabat Jundab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata 5 hari sebelum beliau meninggal. 5 hari sebelum beliau meninggal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang di antara kalian, aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan kalian atau di antara kalian sebagai khalil. Khalil itu kekasih. Sungguhnya Allah SWT telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah SWT telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau seandainya aku menjadikan dari umatku seorang kekasih, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah bahwasanya umat-umat terdahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ketahuilah, kata Nabi, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi tadi mengatakan, aku tidak menjadikan dari umatku kekasih. Khullah maksudnya adalah disebutkan oleh Imam Nawawi, al-khullah adalah artinya kekasih, yang artinya bagaimana cinta Nabi SAW hanya kepada Allah SWT. Nabi mengatakan kalau seandainya ada cinta beliau yang beliau berikan kepada umat ini, maka akan diberikan kepada Abu Bakar, menunjukkan keutamaan Abu Bakar di sini. Maka cinta yang dimaksud di sini, khullah di sini, yang berbeda dengan mahabbah. Khullah itu adalah tingkatan paling tertinggi dari sekedar cinta. Kalau mahabbah itu biasa, mahabbah kecintaan, tapi khullah di atasnya, di mana seorang Nabi mengatakan hal tersebut, menjadikan Allah, di mana Allah menjadikan beliau sebagai kekasihnya, maksudnya adalah sebagaimana juga Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi dan juga Nabi Ibrahim telah memurnikan kecintaannya kepada Allah SWT, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah itu dilakukan. Sebab seorang ketika dia mencintai seseorang atau sesuatu, dia akan berkorban untuk sesuatu itu atau untuk orang tersebut. Maka Rasulullah SAW dan juga Nabi Ibrahim, kekasih Allah SWT, di mana tidak ada perintah Allah SWT kecuali segera dilakukan. Maka itu maksudnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, memberikan peringatan dalam hadis ini, bahwasanya orang-orang sebelum anda, kata Nabi SAW, siapa orang-orang sebelum anda? Yahudi dan Nasrani. Itu menjadikan kuburan Nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid.
Dan Nabi mengatakan, ya, aku melarang ya kuburan dijadikan masjid. Maka ini semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim menunjukkan semuanya bahwasanya kita dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu tempat beribadah. Ya, tempat beribadah adalah masjid. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dilarang kita menguburkan seseorang di masjid. Maka dilarang kita menjadikan kuburan sebagai masjid. Begitu juga kita melarang, maksudnya juga konsekuensinya adalah dilarang menguburkan orang di masjid atau menjadikan kuburan di masjid. Karena masjid tempat beribadah. Tujuannya semua ini adalah agar tidak jatuh kepada perbuatan ghulu atau berlebihan kepada para nabi ataupun orang-orang saleh. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana dengan kuburan Nabi SAW sekarang yang ada di Madinah dalam masjid? Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya ya, perlu kita ketahui di sini ini sebagian ada syubhat ya. Ketika mereka mengatakan atau ketika kita membacakan hadis-hadis ini, lalu mereka akan berdalil dengan mengatakan ini kuburan Nabi aja di Madinah itu di dalam Masjid Nabawi. Maka para ulama menjelaskan yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi itu pertama kali dikuburkan bukan di dalam masjid, tapi di rumah Aisyah, di mana rumahnya berdampingan dengan masjid. Dan Nabi SAW dikuburkan di dalam rumah Aisyah itu sesuai dengan perintah Allah SWT, di mana seorang Nabi itu dikuburkan di mana beliau meninggal. Dan masjid ketika itu tidak berhubungan atau kuburan Nabi ya, di luar masjid ya. Karena rumah Aisyah itu di luar masjid. Walaupun dikatakan dekat dengan masjid, tapi di luar masjid. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya ketika terjadi pelebaran masjid, ya Masjid Nabawi, di zaman Al-Walid bin Abdul Malik, di zaman Bani Umayyah, maka mereka memperluas Masjid Nabawi sehingga mereka memasukkan rumah Aisyah ke dalam masjid. Tetapi sebelum mereka melakukan itu, mereka membuat dinding pemisah antara masjid dengan kuburan tersebut. Sehingga kalau kita lihat hari ini juga nantinya ditambah ya, dinding tersebut oleh pemerintahan Arab Saudi. Maka rumah Aisyah itu dipagarin di dinding tinggi, kemudian ditambah lagi. Maka di sini ya berbeda ya antara kuburan yang memang sengaja dikuburkan orang itu di masjid dengan Masjid Nabawi. Para sahabat ketika menguburkan Nabi di masjid di rumahnya tidak ada niat untuk menjadikan kuburan itu di dalam masjid. Sedangkan hari ini kita lihat ada orang-orang yang sengaja memang mewasiatkan, kalau aku meninggal tolong aku dikuburkan di depan masjid atau di samping masjid atau di dalam masjid. Ini sengaja. Kemudian juga tadi kita sebutkan ketika terjadi perluasan, ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya di zaman itu ya para sahabat sudah banyak yang meninggal. Artinya bahwasanya sahabat ketika itu sudah banyak yang meninggal sehingga mereka tidak bisa mengingkari apa yang sudah dilakukan. Dan kalau mungkin ada yang mengatakan, kenapa tidak dipindahkan saja kuburan Nabi? Sebab dalam hukum syariat
Ketika ada masjid dan kuburan, para ulama menjelaskan kalau kuburannya terlebih dahulu, masjidnya yang dipindah. Kalau masjidnya terlebih dahulu, maka kuburannya yang dipindah. Maka kita katakan di sini tidak boleh membongkar kuburan Nabi. Ini kekhususan. Kalau kuburan yang lain boleh dibongkar, tapi kuburan Nabi tidak boleh dibongkar. Ini kekhususan. Tidak boleh kita samakan. Kenapa tidak dibongkar saja Masjid Nabawi dipindahkan? Masjid Nabawi juga tidak boleh dipindahkan. Kenapa? Karena Masjid Nabawi tempatnya itu, arealnya itu adalah sesuai dengan wahyu. Di situ Masjid Nabawi dibangun. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, maka beliau mengatakan biarkan unta ini berhenti di mana dia berhenti, maka disitulah masjid. Ya. Maka kemudian Nabi SAW berhenti untanya di kebun Bani Najjar, yang disitulah Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, hadis sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi minta kepada Bani Najjar untuk bertanya berapa harganya kebun ini, karena mau dijadikan masjid. Maka dua hal ini tidak mungkin, ya. Kuburan Nabi tidak mungkin dibongkar karena berdasarkan wahyu. Nabi meninggal, siapapun Nabi, kalau dia meninggal maka dia dikuburkan di situ. Seluruh para Nabi. Begitu juga Masjid Nabawi tidak mungkin dibongkar. Ya, berbeda dengan masjid yang lainnya. Maka kuburan Nabi tidak sama disamakan dengan, tidak bisa disamakan dengan kuburan yang lain. Masjid Nabawi juga tidak bisa disamakan dengan masjid yang lain. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan kalau seandainya ada kuburan di dalam masjid, maka dilihat manakah yang lebih dahulu. Kalau kuburannya terlebih dahulu, maka masjidnya yang dipindahkan. Tapi kalau masjid yang terlebih dahulu ada dibangun, kuburannya yang harus dipindahkan. Dan ini tidak bisa berlaku di kuburan Nabi dan Masjid Nabawi, tidak mungkin itu dilakukan. Maka ini pengecualian yang kita katakan di sini. Dan sekali lagi kita katakan, ketika terjadi perluasan itu pun sahabat tidak ada di Madinah, atau kita katakan disebutkan oleh para ahli sejarah banyak dari para sahabat yang sudah meninggal. Kemudian juga bahwasanya para sahabat menjadikan kuburan Nabi di rumah Aisyah itu bukan dimaksudkan dijadikan sebagai kuburan atau di dalam kuburan. Maka ini sekali lagi berbeda dengan kita yang hari ini ya sebagian ya sengaja menjadikan kuburannya di masjid, di dalam, ya, baik itu di depan atau di belakang. Maka ini berbeda, ya. Maka ini tidak bisa dikiaskan, ya, tidak boleh dikiaskan atau tidak bisa dikiaskan. Kemudian bab selanjutnya, bab fadlu bina'il masajid wal hath 'alaiha. Keutamaan membangun masjid dan anjuran untuk melakukannya atau membangun masjid, ya. Hadis ini dikatakan dari Qatadah haddatsahu annahu sami'a Ubaidallah al-Khawlani yadhkuru annahu sami'a Utsman bin Affan inda qaulin nasi fihi hina bana masjidar Rasul sallallahu alaihi wasallam innakum qad aktsartum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillah qala Bukhair hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mithlahu. Bahwasanya Qatadah menyebutkan, aku mendengar Ubaidillah bin Khawlani menyebutkan bahwasanya dia mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika manusia
Ketika itu mereka membangun masjid Nabi, yaitu ketika mereka membangun masjid Nabi. Jadi perluasan masjid juga terjadi di zaman Utsman, ya. Tapi ketika itu belum masuk rumah Aisyah ke dalam masjid, ya. Jadi di zaman Utsman sudah terjadi. Kemudian Utsman mengatakan, ya, kalian ya banyak berbicara. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Utsman bin Affan, siapa yang membangun masjid karena Allah, ya, siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, karena Allah SWT atau untuk Allah SWT. Qala Bukair, salah seorang rawi mengatakan, hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajh Allah. Aku menyangka bahwasanya atau mengira bahwasanya dia mengatakan yabtaghi bihi wajh Allah, yaitu orang itu membangun masjid karena mencari wajah Allah atau karena Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah SWT akan membangunkan baginya rumah di surga. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari Utsman bin Affan, ya, ketika ingin membangun masjid, ya, maka ketika itu orang merasa agak berat membangun Masjid Nabawi, maksudnya ketika meluaskannya. Ya, manusia ketika itu biarkan sajalah Masjid Nabawi seperti itu, maksudnya tidak usah dilebarkan. Maka Utsman memperluas. Utsman mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah SWT akan membangunkan baginya semisalnya di surga. Semisalnya di surga. Maka di sini kita lihat bahwasanya membangun masjid memiliki keutamaan yang besar, di mana seorang yang membangun masjid akan dibangunkan baginya rumah di surga. Termasuk di sini memperluas masjid, karena Utsman bin Affan tidak membangun Masjid Nabawi, yang membangun Masjid Nabawi adalah Rasul. Tapi Utsman adalah memperluas masjid. Maka masuk dalam membangun di sini. Nabi mengatakan akan dibangunkan baginya yang semisalnya di surga. Apa maksud semisalnya di sini? Nah, di sini Imam Nawawi menyebutkan ada dua makna, kata beliau. Yang pertama maknanya adalah bahwasanya Allah SWT akan membangunkan baginya rumah di surga. Allah SWT akan membangunkan baginya rumah di surga, yang mana tentunya kita tahu rumah di surga berbeda dengan rumah yang ada di dunia, walaupun sama-sama namanya rumah, tapi tentunya hakikatnya berbeda. Allah bangunkan rumah di surga, bagaimanakah itu kita nggak tahu, karena surga kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati kita, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Maka dibangunkan rumah semisalnya, maksudnya adalah semisal rumah, tapi rumah yang sesuai dengan kadar di surga nantinya. Bukan berarti dia rumah semisalnya, misalnya dia bangun misalnya masjid ukuran sekian, nanti juga dibangun sekian juga, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi rumah menurut nanti di surga. Jadi kalau di surga nanti berapa ukuran rumah itu minimal, enggak tahu kita, wallahu alam. Jadi dibangunkan juga rumah baginya nanti di surga yang setara dengan itu. Ya, berbeda misalnya kalau kita katakan rumah misalnya di kota dengan desa berbeda, tapi sama-sama rumah, tapi hakikatnya berbeda. Ini di dunia saja berbeda. Begitu juga di akhirat tentunya, surga. Yang kedua maknanya, kata Imam Nawawi, adalah bahwasanya rumah yang dibangunkan untuk orang tersebut, yang membangunkan masjid itu, memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan masjid di dunia. Jadi sebagaimana kita ketahui, masjid punya keutamaan dibandingkan rumah kita di dunia ini. Begitu juga Allah akan bangunkan rumah bagi orang yang dia membangun
masjid di dunia ini, dibangunkan rumah bagi dia di surga, di mana rumah itu memiliki keutamaan dibandingkan rumah-rumah lainnya di surga. Sebagaimana keutamaan masjid di dunia ini. Itu maksudnya ini kata Imam An-Nawawi. Ya, ada dua kemungkinan, tapi kedua kemungkinan ini kalau kita gabungkan tidak ada pertentangan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang memiliki keutamaan ketika dia membangun masjid atau dia memperluas masjid, maka dibangunkan baginya semisal dengannya atau diberikan kepada dia rumah yang memiliki keutamaan daripada yang lainnya. Tentunya orang di surga memiliki rumah, setiap orang punya rumah. Tapi rumah si fulan lebih utama karena dia membangun masjid di dunia. Yaitu diantara maksud dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Tapi perlu kita ingat, ya, Nabi mengatakan tadi, man bana masjidan lillah, yaitu siapa yang membangun masjid karena Allah. Ini yang perlu diingat. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya betaghi bihi wajah Allah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, keikhlasan ini penting. Betapa banyak orang yang dia membangun masjid misalnya, atau dia beramal, ya, tapi bukan karena Allah. Maka ini penting bagi kita untuk kita tidak hanya kita mengatakan, oh nanti akan dibangunkan masjid atau dibangunkan rumah. Ingat syaratnya. Syaratnya kita dapatkan rumah di surga adalah bagaimana kita membangun masjid tapi karena Allah. Ini perlu diingat. Bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, diingat bahwasanya oh ini masjid dibangun oleh si fulan bin fulan, tidak. Tapi karena kita membangun masjid ini karena Allah, sehingga orang bisa sholat di situ, dan ini merupakan sebuah keutamaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.